membawa dirinya yang berlumuran darah karena Allah dan Rasul. Maka wallahi ikhwani, beliau almarhum pun saat ini sedang berbangga di hadapan Rasulullah. Bahkan mungkin, dan ini bukan sesuatu yang muhal, kehidupan alam kubur itu ada ikhwani. Boleh jadi. Dan ini dijadikan target untuk antum ya akhwat, ikhwani yang tadi barusan lulus 30 juz. Maaf, antum baru lulus 30 juz. Masih panjang ke depan, tadi pun sudah disampaikan. Jangan sampai kita gurur atau lupa diri dengan aku sudah selesai. La wallah mantahaitum. Kita nggak bakal selesai kecuali seperti beliau sudah selesai. Telah kembali menghadap Allah. Boleh jadi ya ibu, bapak, ikhwani, kalau para syuhada mungkin mereka di alam kubur berkumpul dengan Rasulullah, para aulia berkumpul dengan Rasulullah, maka la syak tanpa ragu beliau pun telah berkumpul dengan Rasulullah. Beliau pun mungkin telah melantunkan bacaan Qur'annya di hadapan Rasulullah alladzi unzila ilaihil Qur'an. Kita kadang-kadang cuma bangga ketika kita bisa tampil depan orang banyak dengan bacaan Qur'an. Tapi pernahkah kita mentargetkan, aku pengen ya Allah, kalau aku telah wafat, aku pengen baca Quran di hadapan Rasulullah. Dengan hafalan yang engkau berikan kepadaku, aku pengen membanggakan Rasulullah. Banyak orang yang tertipu ikhwani. Maaf ibu, maaf bapak yang kita punya anak sedang hafal Quran atau sudah hafal Quran. Semua kita di antara target pengen punya anak hafid Quran, hafidhoh, berharap kelak di yaumil kiamah dipakaikan mahkota. Dari mana tahu itu kabar? Dari Rasulullah. Syuhada itu pun dapat janji dari Allah dan Rasul. Orang yang sedekah bangun masjid dapat janji juga dari Allah dan Rasul. Semua janji Allah itu hak. Tapi yang jadi pertanyaan, dapatkah kita kelak itu pemberian dari Allah? Engkau boleh sudah hafid Quran, ibu bapak boleh punya anak hafid Quran, tapi apakah kejadian itu akan kita dapatkan yaumil kiamah? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Ini ayat mungkin kita semua tahu asbabun nuzulnya. Ini ayat secara zahirnya memaknai kalau dari segi hukumnya, dan di situ pun khilaf ulama banyak tentang menyentuh Quran. La yamassuhu illal mutahharun, tidaklah boleh seorang menyentuh Al-Quran, memegang Al-Quran, membawa Al-Quran kecuali dia dalam keadaan suci. Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu an, yang diberikan Allah hafid Quran yang luar biasa. Dengan hafalan beliau buta ikhwani, ini imam. Dia mampu menghafal Quran dalam keadaan butanya. Bahkan beliau memiliki suara yang begitu indah penuh dengan keberkahan. Beliau mengatakan makna la yamassu illal mutahharun itu luas, bukan dalam makna letterlek seperti Al-Quran yang memaknakan tidaklah boleh seorang menyentuh Quran kecuali punya wudhu atau dalam keadaan suci. Tapi makna ini lebih luas, bukan hanya Al-Quran, bahkan la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah akan pernah menyentuh atau mendapatkan sir Al-Quran, faham Al-Quran, keberkahan Al-Quran, nataij apapun keberkahan dari Quran, illa mutahharun, kecuali orang yang suci. Suci dalam makna suci niatnya ikhwani. Apa niat kita waktu hafid Quran? Apa niat ibu bapak ketika masukkan anak, nitip kepada almarhum dulu ketika beliau hidup, tolong dididik, aku pengen punya anak jadi hafid Quran. Apa niat kita? Sucikan niatmu. Sucikan adab. Sucikan apapun yang berhubungan dengan amal ibadah tersebut. Kalau terselip di situ niat yang kotor, la tamassul Quran, engkau tidak bakal bagian Quran dapatkan. Maaf, hafal Quran boleh jadi. Maaf, beribu maaf ikhwani, orang kafir dalam sejarah pun ada yang menghafal Quran. Tapi mendapatkan sir Al-Quran, mendapatkan keberkahan Al-Quran. Sampai dikatakan oleh ulama Hadramut, para masyayikhna, mereka mengatakan ketika seorang akan menghafal Quran, ihfadzil Quran hatta al-Quran yahfadzak. Kau jaga Quran sampai Quran yang kelak akan menjagamu. Menjagamu dari api nerakanya Allah, menjagamu dari murkanya Allah, menjagamu dari segala bentuk kemaksiatan, menjagamu dari bertomak terhadap dunia, menjagamu dari semua keburukan. Orang sedekah banyak Bapak Ibu, bangun masjid banyak, bangun pesantren banyak. Allah menjanjikan untuk mereka akan dibangunkan istana di sorga. Tapi maaf, kalau salah niat, abasawatan, tidak dapat apa-apa. Kalau salah niat, tidak dapat apa-apa. Bahkan orang yang syuhada sekalipun, Bu, ini tuh dijelaskan oleh Rasulullah. Syuhada itu nyawa yang dikorbankan. Tapi kalau dia salah niat, dia pun tidak akan mendapatkan bagian dari sisi Allah. Maka orang yang menghafal Quran pun sama.
Sucikan niatmu. Jangan yang menjadi motivasi kita pengen ngapal Quran atau memasukkan anak kita pengen ngapal Quran, jadi hafal Quran, di situ tersentuh urusan duniawi, naudzubillah. Kita sering Bu Bapak, anak-anak majelis pas ketika ketahuan istrinya hamil ngomong sama kita, Ustadz tolong doakan hari mana hamil, anak pengen punya anak kelak jadi hafid Quran. Masya Allah, mulia luar biasa. Tapi hati-hati ikhwani. Niat yang pertama, ini masih bulan Muharram di penghujung. Kita diingatkan oleh Rasulullah SAW tentang peristiwa hijrahnya Rasulullah. Yang mana di situ asbabul wurud daripada ini hadis adalah hijrahnya Rasulullah. Hadis yang sangat ma'ruf, innamal a'malu bin niyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankuha hijratu ila ma hajar alaih. Sadaqah Rasulullah. Ini niat penting ikhwani. Jangan ada terlintas niat yang salah, apalagi wallah ini Al-Quran. Sahabat Rasulullah itu jangankan seperti kalian yang sudah ada Al-Quran di tubuh kalian, di hati dan pikiran kalian. Ketika mereka mendapatkan lembaran Al-Quran yang hanya beberapa ayat, mereka peluk, mereka cium sambil menangis dan mengatakan kalam Rabbi, ini ucapan Allah Tuhanku, ini ucapan Allah Tuhanku. Dan ingat ikhwan akhwat yang barusan diwisuda, Quran pada diri kalian. Jangan kau kotori dirimu dengan sesuatu yang najis, dalam arti bermaksiat kepada Allah. Tadi Anda telah dibaiat. Ngeri saya Bu, baiat tadi. Enggak sembarang. Baiat demi Allah untuk bertakwa kepada Allah, ini enggak gampang. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Quran dihafalkan. Semua Anda menghafal Quran. Secara zahir kita melihat antum telah selesai 30 juz. Telah selesai 20 juz, telah selesai 10 juz. Tapi hakikat penilaian Anda di hadapan Allah hanya Allah yang tahu. Mulai dari titik awal niat kalian ketika ingin menghafal Quran. Lalu sekarang telah selesai, niat apa pula akan kita pasang buat anak kita yang lulus 30 juz, 20 juz setelah mereka keluar dari ini tempat. Hati-hati Bu Bapak, la tagok magrur, jangan sampai kita menjadi orang yang lalai. Kalau ada salah niat, misal Bu Bapak, kita bangga ketika anak kita sudah punya label di belakang Al-Hafid. Suatu saat ibu diundang, bapak diundang untuk menyaksikan penampilan anak kita di suatu acara besar. Lalu di situ dipanggil anak kita. Misal MC mengatakan berikut ini mari dengan khusyuk dan hikmah kita dengarkan pembacaan tilawatul Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Fulan bin Fulan, titik, tidak pakai disebut Al-Hafid. Misal, lalu ada yang nyangkal di hati ibu, kok nggak disebut Al-Hafid? Wallah hati-hati, niatmu salah dalam menghafalkan Al-Quran, niatmu salah dalam menginginkan anak menjadi seorang hafid Quran. Cukup Allah yang tahu. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Kamu ini maaf ibu bapak, saya nasihati adik-adik yang tadi selesai Quran. Saya kalau mau nasihat ibu bapak mungkin saya ngeri, saya ini juz amma aja masih salah ngapalnya. Terutama kalian yang sudah hafal Quran. Kamu yang sudah hafal Quran ini memang sudah hafal Quran. Tapi yakinkan mithli wa mithlakum misl ma'ul qalil fi babut taharah. Kita semua ini yang hafal Quran ini kalian, atau saya mungkin coba-coba belajar ceramah ini, enggak lebih kalau Anda pernah belajar babut taharah. Kita memang sudah dianggap air yang suci barangkali dengan hafal Quran, Quran ada pada diri kita. Tapi yakinkan kita ini enggak lebih dari hukum ma'ul qalil, air yang sedikit. Air yang sedikit yang enggak nyampe 2 kulah. Mungkin cuma 1 gelas, 1 baskom, 1 ember barangkali. Ini air Bu Bapak, jaga tolong ini anak yang sudah hafal Quran atau yang sedang ngapal Quran. Jaga mereka jangan sampai kotor. Mereka seperti air yang sedikit. Air yang sedikit, jangankan kejatuhan najis, kejatuhan benda suci saja bisa merubah hukum di hadapan syariat.